Uang belanja cepat habis. 5 pengeluaran harian yang harus dihemat saat ekonomi sulit. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut moms. Pernah tidak sih merasa baru kemarin isi dompet tebal atau saldo rekening masih aman, tapi pas dilihat hari ini, tiba-tiba tinggal sisa recehan yang kalau dipakai bayar parkir saja, tukang parkirnya cemberut. Rasanya seperti ada pesulap gaib yang diam-diam meniup uang kita sampai hilang tanpa jejak. Apalagi akhir-akhir ini harga barang di pasar dan swalayan makin tidak masuk akal. Sampai ada artikel berita yang membahas bagaimana inflasi membuat daya beli keluarga menurun drastis. Fenomena dompet bocor halus ini bikin kita para ibu sering senewan sendiri, padahal kita sudah merasa sangat hemat dan menahan diri tidak beli baju baru. Tapi tetap saja uang belanja menguap begitu cepat seperti air mendidih. Makanya obrolan kita kali ini penting banget, supaya kita bisa menyelamatkan sisa anggaran belanjaan dan menjaga kesehatan mental kita sebelum rambut kita makin banyak yang memutih. Sebenarnya kalau mau jujur secara psikologis, kita sebagai ibu sering terjebak dalam rasa lelah setelah seharian mengurus rumah, lalu mencari pelarian instan yang tanpa sadar malah menguras kantong. Pengeluaran harian pertama yang harus kita hemat adalah jajanan sore anak-anak dan camilan iseng kita sendiri, yang kalau di total sebulan bisa buat beli emas 1 gram. Contoh nyatanya sangat sering terjadi dalam keseharian kita. Tanpa disadari, saat tukang bakso atau penjual cilok lewat depan rumah, awalnya niat kita sederhana, cuma ingin membeli Rp5.000 untuk si kecil agar dia senang. Tapi entah kenapa, begitu mendengar suara gerobaknya atau mencium aromanya, kita jadi tergoda. Ujung-ujungnya bukan hanya membeli 1 porsi kecil, melainkan ikut memesan porsi besar untuk diri sendiri, lengkap dengan tambahan gorengan, saus ekstra, bahkan minuman seperti es teh manis. Yang tadinya hanya ingin keluar uang sedikit, akhirnya jadi pengeluaran yang berkali-kali lipat tanpa terasa. Belum lagi kebiasaan di malam hari yang seringkali lebih sulit dikendalikan. Saat tubuh lelah setelah seharian beraktivitas, rasa malas untuk memasak mulai muncul. Tiba-tiba perut terasa lapar. Dan tanpa berpikir panjang kita langsung membuka aplikasi ojek online untuk memesan makanan. Padahal jika dipikirkan lebih jauh, biaya yang dikeluarkan tidak hanya untuk makanan saja, tetapi juga ditambah dengan ongkos kirim, biaya layanan, dan terkadang biaya tambahan lainnya. Ironisnya, total biaya tersebut seringkali jauh lebih mahal dibandingkan jika kita memasak sendiri di rumah. Bahkan, uang yang kita keluarkan hanya untuk ongkos kirim dan biaya jasa saja, sebenarnya sudah cukup untuk membeli bahan makanan seperti telur 1 kilogram di pasar dekat rumah, yang bisa diolah menjadi beberapa kali makan. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah yang sering dianggap sepele. Padahal jika terjadi berulang setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, dampaknya terhadap keuangan rumah tangga bisa cukup besar. Tanpa disadari, pengeluaran yang seharusnya bisa ditekan justru membengkak hanya karena keputusan spontan dan rasa malas sesaat. Jika tidak mulai dikontrol dari sekarang, kebiasaan ini bisa menjadi pola yang terus berulang dan semakin sulit dihentikan di kemudian hari. Pengeluaran harian kedua yang sering lolos dari pengawasan kita adalah belanja barang diskonan kosmetik atau skincare murah di toko online yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan saat ini. Secara psikologis, kita para ibu sering merasa menang dan bahagia banget kalau berhasil check out barang yang harganya coret atau dapat promo gratis ongkos kirim. Contoh konkretnya, kita beli lipstik warna merah bata, padahal di meja rias sudah ada 3 lipstik dengan warna yang mirip. Alibinya buat cadangan, padahal ujung-ujungnya kedaluarsa tanpa pernah dipakai sampai habis. Perasaan takut ketinggalan tren atau rasa jenuh dengan rutinitas rumah tangga seringkali kita kompensasi dengan belanja receh
yang kalau dikumpulkan nominalnya justru bikin kita menangis di pojokan kamar. Selanjutnya, pengeluaran harian ketiga yang wajib kita rem adalah kebiasaan membeli air minum kemasan botol atau minuman manis kekinian saat kita sedang jalan keluar rumah. Seringkali karena repot menggendong anak atau membawa tas pelengkapan bayi, kita malas membawa botol minum sendiri dari rumah karena alasannya berat. Padahal kalau kita kalkulasi, setiap kali pergi kita membeli 2 botol air mineral dan 1 gelas es boba instan untuk menyenangkan diri sendiri, uang Rp50.000 bisa langsung melayang begitu saja. Uang sebesar itu kalau kita belikan bahan makanan di pasar tradisional, sudah bisa jadi lauk pauk bergizi untuk makan satu keluarga dari pagi sampai malam hari. Pengeluaran harian keempat yang harus disiasati adalah belanja bahan makanan segar harian tanpa perencanaan matang, yang akhirnya berakhir tragis menjadi sampah di dalam kulkas. Kita sering lapar mata saat melihat sayuran hijau yang segar atau ikan yang menggiurkan di tukang sayur keliling, lalu membelinya dalam jumlah banyak tanpa memikirkan kapan mau dimasak. Contoh nyatanya, kita beli pakcoy, brokoli, dan buncis bersamaan, lalu karena sibuk akhirnya sayuran itu membusuk, menguning, dan mengkerut di pojok kulkas sampai penampakannya lebih mirip tanaman hias mati. Ini adalah pemborosan yang sangat nyata, karena kita sama saja dengan membuang uang tunai langsung ke tempat sampah secara sukarela. Terakhir, pengeluaran harian kelima yang perlu kita kendalikan adalah biaya deterjen, sabun cuci, dan cairan pembersih yang pemakaiannya seringkali berlebihan karena kita merasa makin banyak busa artinya makin bersih. Kita sering menuangkan cairan pencuci piring langsung banyak ke spons, sampai busanya melimpah ruah seperti busa pesta pantai. Padahal beberapa tetes saja sudah cukup untuk membersihkan lemak. Begitu juga dengan penggunaan pelembut pakaian yang dituang sampai 2 tutup botol penuh, biar wanginya tercium sampai rumah tetangga sebelah. Kebiasaan tidak taktis seperti ini membuat kita harus membeli produk pembersih 2 kali lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, yang otomatis memotong jatah uang belanja untuk kebutuhan pokok lainnya. Kalau kita renungkan kembali semua poin tadi, ternyata musuh terbesar dari dompet yang cepat menipis bukanlah harga barang yang naik, melainkan ketidakmampuan kita mengelola emosi dan keinginan sesaat. Kita harus sedikit berkaca dan mengkritik diri sendiri, apakah selama ini kita belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebenarnya cuma untuk memenuhi kepuasan batin yang sedang stres dan lelah. Memang menjadi ibu di masa ekonomi sulit seperti sekarang ini, ujiannya luar biasa berat dan menuntut kita untuk menjadi sekreatif mungkin dalam memutar uang yang ada. Namun kita tidak boleh kehilangan harapan dan rasa optimis. Karena setiap penghematan kecil yang kita lakukan hari ini adalah benteng pertahanan yang kuat untuk masa depan keluarga kita. Mari kita saling menyemangati, menahan diri sedikit demi kebaikan bersama, dan percaya bahwa badai ekonomi ini pasti akan berlalu dengan kehebatan kita dalam mengelola rumah tangga. Terima kasih mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.